قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita berkaitan dengan bab al-muraqabah. Kita sebutkan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Sudah kita sebutkan yang pertama itu adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan berhukum dengan hukum yang tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan pula bahwa di antara hal yang harus terpenuhi pada seorang pemimpin, seorang hakim, atau yang harus ada pada seorang hakim, itu ada dua yang dibahasakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan ruknu al-wilayah, rukun dalam kepemimpinan, yaitu al-quwwatu wal amanah, punya kekuatan dan amanah, bisa dipercaya. Kekuatan di sini bukan sekedar kekuatan fisik, ya, tapi termasuk kekuatan jiwa. Nah, kemudian yang kedua yang kita sudah sebutkan, yang mendapatkan naungan Allah pada hari ini mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah
adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allahu Jalla wa Ala. Nah, di sini ada hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Seseorang tidak akan bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kecuali dia memiliki pengetahuan tentang itu. Dia tahu apa-apa yang diperintahkan dan dia tahu apa-apa yang dilarang. Sehingga di sini menuntut apa? Ilmu. Maka para pemuda, ya, para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ya, para pemuda yang tumbuh, ya, di jalan thalabul ilm, ya, menuntut ilmu syar'i. Dan kalau kita membaca sirah para salafus salih dahulu, bagaimana mereka dalam thalabul ilm, yaitu tidak kenal lelah, ya, dalam thalabul ilm. Demikian pula di dalam nasyru al-ilm, dalam menyebarkan ilmu, tidak ada kata lelah, tidak ada kata istirahat. Ar-rahatu fil ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di surga, bukan di dunia. Jadi selama di dunia berarti dia harus bersusah payah. Bersusah payah di dalam menuntut ilmu, juga demikian bersusah payah di dalam beramal. Man akhadha ar-rahata fid dunya fala yastariha fi al-akhirah. Siapa yang dia telah mengambil rehatnya di dunia, siapa yang, ya, mengedepankan rehat di dunia, beristirahat di dunia, maka di akhirat dia tidak akan beristirahat. Tapi siapa yang bersusah payah di dunia, fi talabil ilmi wa fi amali salih, dalam menuntut ilmu, dalam beramal, fi nashri al-ilm, dalam menyebarkan ilmu, maka istirahatnya nanti di tempat yang paling mulia. Sekira sudah sering kita sampaikan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ditanya, mata raha, kapan istirahat ya Imam? Apa jawab beliau? Istirahat itu kalau salah satu kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam surga. Selama kita di dunia, ya, tidak ada kata rehat, ya, bukan berarti, ya, kita menzalimi diri kita sendiri, ya. Benar-benar kita tahu tidak mampu tapi kita paksakan, tidak seperti itu. Tapi yang kebanyakan di antara kita masih memiliki kemampuan, ada peluang, ada sehat, tetapi lebih memilih yang yang santai, lebih memilih yang, ya, sesuai dengan rasa. Nah, kalau kata orang tua kita dulu apa? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi kita di dunia ini, ya, majal al-amal. Ini kesempatan, ini adalah waktu kita untuk beramal, waktu kita untuk menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang di masa mudanya, ya, di masa mudanya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tumbuh dalam talabul ilm, maka mereka ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalu kita
minta kepada Allah ya ikhwah wal akhwat, minta kepada Allah ya, supaya kita diistiqomahkan di masa muda kita ini, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ketaatan fi talabil ilmi wa fi amalihi wa fi nashrihi, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam menyebarkan dan mengamalkannya. Demikian pula ya, kita harus mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa menghindarinya ya, sebagaimana salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ya, orang-orang bertanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram, adapun saya bertanya tentang larangan Allah, bertanya tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kuamalkan, tetapi supaya aku tidak jatuh dalam perkara yang dilarang itu. Kalau perkataan yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak mengetahui perkara jahiliyah, maka dia akan jatuh dalam perkara jahiliyah itu. Siapa yang tidak tahu mana halal mana haram, ya maka dia akan ya halal hantam, halal haram hantam ya, kalau tidak tahu mana halal mana haram, semua disapu rata. Ke sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mengingatkan kepada kita semua, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup ya di dunia ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya fi talabil ilmi wa fi amalis salih wa fi nashril ilmi. Manfaatkan usia kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, semaksimal mungkin kita mengamalkannya dan menyebarkannya, menyampaikannya. Baik, kemudian yang ketiga yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, orang-orang yang hati mereka itu apa? Ya, terpaut dengan masjid. Yuhibbu al-masajid, dia cinta, senang dengan masjid. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, apa yang dimaksud dengan masjid ini ya, boleh jadi itu adalah makan, yakni makanus shalah ya, tempat kita melaksanakan salat ya, bangunan ini ya. Ya, atau apa? Kasratu as-shalah, banyak mendirikan salat. Ya. Dan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta supaya bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, apa pesan Rasul kepadanya? A'inni bi kasratis shalah, bantu aku dengan banyak salat, bi kasratis sujud ya, bantu aku dengan banyak sujud. Dia banyak melakukan salat. Ya, salat 5 waktu ya tentu kita berusaha ya, kalau tidak ada uzur ya lakukan di masjid. Salat-salat sunnah perbanyak di rumah, di masjid, salat sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Bilal ya Ibnu Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan, apa yang beliau katakan? Ya Bilal, arihna bis salati, wahai Bilal, buat kami nyaman, buat kami merasa ya rehat dengan salat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, istirahatnya beliau, rehatnya beliau, kenyamanan yang tertinggi yang beliau rasakan itu ketika mendirikan salat. Karena di dalam salat ada dialog. Di dalam salat ada dialog bainal abdi wa rabbih. Ya,
antara hamba yang sedang salat ini dengan Rabbnya, dengan penciptanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam haditsul qudsi, ketika sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, hambaku sedang memujiku, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ya, hambaku sedang mengagungkanku, ya, sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, ya. Ya, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah kesepakatan atau konsekuensi, ya, antara aku dan hambaku. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, wali 'abdi mas'al, dan apa yang dia minta dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Ya, ada dialog. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan rehat, nyaman ketika salat. Nah, kita di saat salat coba kita renungi, ya, kita tadabburi apa yang sedang kita baca dari surah Al-Fatihah dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi itu. Sedang salat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas setiap ucapan kita. Kita tidak dengar, kita tidak lihat, tapi yang mengabarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nu'minu bihi, dan kita mengimani apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Jalla wa Ala menjadikan, ya, salat yang kita lakukan itu, ya, sebagai amal, ya, yang bisa menenteramkan jiwa kita, ya, yang bisa menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, mereka berjumpa karena Allah, dan mereka pun berpisah karena Allah. Ai ahabba ba'duhuma ba'dan la li syai'in siwa Allah azza wa jalla, falaysa bainahuma qarabatun wala silatun madiyah, walaysa bainahuma sadaqatun tabi'iyyah, innama ahabbahu fillahi azza wa jalla li'annahu ra'ahu 'abidan lillahi mustaqiman 'ala syar'ihi fa ahabbah, wa idza kana qariban aw sadiqan wa ma ashbaha dzalika fala mani'a an yuhibbahu min wajhain, min jihatil qarabati was sadaqati wa min al jiha al imaniyah. Ya. Jadi satu sama lain, ya, saling mencintai, dan tidak ada yang mendorong mereka untuk saling mencintai ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai padahal tidak punya hubungan kekerabatan. Mereka saling mencintai padahal tidak punya hubungan persahabatan khusus, tidak ada. Ya. Yang menyebabkan mereka itu saling mencintai adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan mendapati fulan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperhatikan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dia mencintainya.
Nah, ini yang disebut dengan tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Bukan dari suku yang sama, bukan dari rahim yang sama, tidak tinggal bersama, hanya karena bertemu, dia melihat nampak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa cintanya. Dan apabila ada hubungan kerabat, ada hubungan kerabat, juga ada pertemanan tabi'iyah, sahabat mungkin dari kecil sama-sama, atau Alex, anak kompleks, atau apalah, pertemanan seperti itu, juga dibarengi dengan ketaatan, maka dia mendapatkan dua hal, dua kebaikan. Selain dia adalah kerabat, selain dia juga adalah teman yang baik dari kecil, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di majelis ilmu sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Allah pertemukan dengan teman kecil kita dulu yang sudah sama-sama bersama di majelis ilmu, baru baku dapa saat itu. Bagaimana perasaannya? Senang sekali. Bahkan mungkin ada yang tanpa sadar dia menangis. Yang seperti itu jemaah sekalian, itu salah satu gambaran, salah satu bukti al-mahabbah fillah. Mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai saudaranya ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan yang bisa mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan itu, dan itu pula yang dia inginkan ada pada saudaranya. Ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita lebih dahulu, kita melihat teman-teman kita yang masih dalam kondisi seperti dulu, dalam hal-hal yang sebagaimana umumnya para pemuda melakukannya, perbuatan-perbuatan maksiat, sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, teman kita dari kecil, teman kita bermain, atau mungkin juga kerabat kita, tapi masih dalam perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecintaan kita kepadanya apa? Mendoakan dia. Mendoakan supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bisa bertemu dengannya dan mengajak dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tampakkan kepadanya perbuatan-perbuatan sunnah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sedang amalkan. Berikan teladan kepadanya, sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengenal Islam, mereka mendapatkan adab akhlak yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pula yang mereka tunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang membuat mereka saling mencintai ini kecuali karena apa? Ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Fahadhani tahabba fillahi wa sara kal akhawaini.
lima bainahuma min ar-rabitati asy-syar'iyyah ad-diniyah wa hiya ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah seperti kakak beradik, ya, dua saudara kandung, ya, karena ada ikatan yang kuat antara mereka. Bahkan ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan iman. Ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan iman, lebih kuat daripada ikatan nasab, ya, lebih kuat daripada ikatan nasab. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dahulu. Ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika perang, ketika jihad, ayahnya itu berada di barisan orang-orang musyrikun. Maka beliau kemudian berpesan kepada para sahabat yang lain, ayahku itu adalah bagianku, jangan ada yang menyentuhnya, ya. Jangan ada yang menyentuhnya. Aku khawatir kalau ada di antara kalian yang menyentuhnya, itu akan menyebabkan adanya sesuatu dalam hatiku karena kalian menyentuh bapakku. Dia adalah bagianku. Bagian apa ini? Ini perang ini. Jadi, ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan iman. Dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapati ada dua orang ikhwah atau dua orang akhwat yang sama-sama hadir di majelis ilmu, ya, sama-sama menampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bertemu, ya, saling menyapa, bertemu, ya, saling berpelukan, di belakang dia menceritakan keburukan. Ayu ukhuwatin mithlu hadza. Persaudaraan macam apa seperti itu? Ya. Seorang saudara ketika melihat ada, ya, orang saudara ketika melihat ada kekurangan dari saudaranya, apa yang dilakukan? Diperbaiki, ditutupi. Dia bisa menasihatinya, dia bisa menegurnya dengan baik, dia menasihatinya. Ya. Dia tidak menceritakan di belakang. Ya. Kalaupun dia tidak mampu untuk menasihati secara langsung, dia mau gunakan orang lain untuk menasihatinya, dia sampaikan dengan cara yang baik. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepadanya. Tapi kalau itu dijadikan satu bahan pembicaraan, oh begitu dia, ternyata oh, adalah laisa minal ukhuwah. Itu bukan gambaran persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan kita mendapati, jamaah sekalian, kita mendapati bagaimana para salafus saleh dahulu mereka dalam menerapkan ini, ya, al-mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah. Ada hal-hal kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, ya, langsung diberitahukan dengan cara yang baik. Dia terima, alhamdulillah. Kalau dia masih ngeyel, maka pada saat itu mungkin, ya, kita membatasi, tetapi tetap memberikan nasihat dengan cara yang baik. Masih tetap ngeyel seperti itu, ya, dilihat maslahatnya. Kalau memberikan maslahat dengan memboikotnya, silahkan diboikot. Kalau tidak memberikan maslahat, tidak boleh diboikot. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di hadis pertama sudah kita sebutkan, ya, bahwa syariat al-hajar, ya, syariat al-hajar, syariat memboikot itu ada tujuannya, ada maslahatnya. Ya. Kalau tujuannya itu tidak bisa tercapai, maka tidak diterapkan. Ya. Dengan menerapkannya itu bisa memberikan maslahat kepadanya, artinya dia meninggalkan perbuatan maksiat itu dan dia kembali, ya, pada ketaatan, maka diterapkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca bagaimana para
salafus soleh dahulu dalam bersaudara. Subhanallah. Mali maluk, dami damuk, irdi irduk. Hartaku hartamu, darahku darahmu, kehormatanku kehormatanmu. Ada sekumpulan orang-orang berbicara tentang persaudaraan, berbicara tentang saling mencintai, ya. Lalu kemudian datang, ya, salah seorang bertanya, hal adkhala ahadukum yadahu fi jaybi akhihi wa ya'khudh kullama fihi wa laysa fi qalbihi syai'. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian dia datang memasukkan tangannya di kantong salah satu di antara kalian, mengambil apa yang ada di dalamnya dan tidak ada perasaan apapun dalam hatinya ketika dia mengambil apa yang ada di kantongnya? Lah, ya, mereka serentak mengatakan tidak, kami tidak sanggup seperti itu. Idzan lastum ikhwah. Kalau begitu kalian belum dikatakan ikhwah, yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah. Jadi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga riwayat yang dua orang sahabat, yang satu katakan kepadanya, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, ya. Ij'alni akhan lak, jadikan aku sebagai saudaramu. Ditanya, engkau sudah siap? Hartamu hartaku. Wah, belum siap, ya, kelas. Kalau begitu ya belum bisa. Nah, saling mencintai karena Allah, ya. Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka ucapkan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Tapi itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya. Jadi saling mencintai karena Allah itu bukan sekedar seperti makanan yang punya aroma sedap, tapi begitu dirasa ternyata asin sekali, ya, aromanya sedap sekali, tapi begitu dirasa ternyata asin, atau ketika dirasa ternyata hambar, tidak ada rasanya, ya. Tapi aroma enak sekali. Itu sama dengan kita sering mengatakan, akhi ana uhibbuka fillah. Mana tatbiknya, mana prakteknya mahabbah lillahi? Apa pengorbanan kita kepada saudara kita yang kita katakan kepadanya, ana uhibbuka fillah? Apa pengorbanan yang kita berikan kepadanya? Ya. Apalagi kalau kita katakan padanya, ana uhibbuka fillah, lakin wara'ahu yatakallam an masawihi, dia berbicara tentang kekurangan itu keburukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iztama'a alaihi rajulani tahabba fillah, iztama'a alaihi yani fid dunya. Mereka berjumpa, mereka bertemu di dunia, berkumpul di dunia. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah ketika di dunia. Ai lam yufarriq bainahuma illa al-maut. Tidak ada yang memisahkan mereka berdua kecuali al-maut, kematian. Yuhibbuhu ila an mata, dia mencintainya sampai wafatnya, sampai matinya. Nah, hadani yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, inilah orang yang ya akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yakunani yaumal qiyamati ala mahabbatihima wa ala khullatihima. Di hari kiamat juga mereka akan ya kembali ya tetap dalam saling mencintai, ya, saling mengasihi sebagaimana ketika di dunia, ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat ke 67, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Yaitu teman-teman karib, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu saling bermusuhan, ya. Pada hari kiamat mereka saling
saling bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi persaudaraan di dunia, saling mencintai di dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di yaumil qiyamah akan terjadi permusuhan di antara mereka. Dulu di dunia saling mencintai, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah ya, mereka akan bermusuhan. Ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memperingatkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu terus berlangsung ila an mata, sampai mereka wafat, meninggal dunia. Nah, ini yang di yaumil qiyamah kembali akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi mereka saling mencintai. Tabqa as-sadaqatu bainahuma fid dunya wal akhirah. Dan ini adalah nikmat yang besar. Ya. Mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam ketakwaan ila an mata, sampai mereka mati, dan di yaumil qiyamah kembali akan dipertemukan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ila an namut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan yang kelima yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang digoda atau diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Ia diajak untuk melakukan perbuatan keji. Lalu pemuda ini berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, rajulun qadirun 'alal jima'. Ini laki-laki yang masih perkasa, masih mampu untuk ya melakukan hubungan badan. Da'athu imra'atun liyujami'aha bizina. Seorang wanita punya kedudukan, cantik pula, mengajaknya untuk berbuat serong, untuk berzina. Ya. Na'udzubillah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita para laki-laki ini tidak diuji dengan demikian. Karena berat. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berat yang aku tinggalkan pada laki-laki kecuali fitnah perempuan. Ya. Ini perempuan yang cantik, memiliki kedudukan, mengajaknya untuk berbuat serong. Ya. Tapi laki-laki ini mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal si laki-laki ini dia punya apa namanya? Ya, keinginan. Ya, keinginan untuk berhubungan badan. Dia mampu untuk melakukan itu. Dan itu pun dalam kondisi sepi, tidak ada orang yang melihatnya. Perempuan cantik, punya kedudukan, mengajaknya. Yang keluar dari lisannya itu adalah inni akhafullah. Tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat perbuatan zina tersebut kecuali khaufullah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata beliau rahimahullah taala, "Fanzur ila hadzal rajul al-muqtada mawjudun." Perhatikan ya orang ini yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Kondisi sangat mendukung. Ya, kondisi sangat mendukung untuk berbuat itu. Sepi. Tidak ada orang yang lihat. Perempuan cantik. Ada kedudukan. Ya. Tapi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melakukannya. Ya, dia meninggalkan perbuatan zina tersebut bukan karena takut ketahuan, bukan karena ya dia tidak mampu atau tidak berhasrat kepada perempuan, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perempuan yang jelek, bukan. Itu semata-mata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggalkan itu. Ya. Dan kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjamin kalau selamat dari ini. Ya, maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diuji dengan hal seperti ini. Yang belum menikah, yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak ada yang aman. Ya. Kalau diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini jemaah sekalian, ya. Pintu-pintu untuk mengarah ke sana, menuju ke sana itu terbuka lebar. Perempuan ada di negeri mana, ada di ujung mana, laki-laki ada di ujung mana, ketemunya di ujung mana. Tempat-tempat juga yang sudah tidak terkontrol, mau itu di tempat yang mahal atau tempat yang paling murah sekalipun, ada. Maka yang mengawasi kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita ini bahasan tentang apa? Muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanzur ila Yusufa ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan ya, bagaimana Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ashiqathum ra'atul aziz maliku Misr. Ya. Permaisuri ya, permaisuri raja Mesir yang berhasrat kepadanya. Dan ya permaisuri ini ya jarang kita dapati permaisuri kalau tidak cantik. Ya, cantik jelita. Sudah dikunci pintu, sudah ditutupkan pintu, tidak ada siapa-siapa, tinggal berdua. Lalu kemudian ya si permaisuri ini mengatakan, waqalat haytalak, ya. Ayo. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam? Beliau lari menghindar. Dan ini digambarkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kisahnya di dalam surah Yusuf ayat 33 sampai dengan ayat 35. Ya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Thumma bada lahu min ba'di ma ra'au al-ayati la yasjununnahu hatta hin. Ya. Sehingga itu di antara para ulama ada yang mewasiatkan atau berpesan, sering-seringlah baca ya surah Yusuf.
tadabburi isinya. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam itu penuh dengan ujian. Ya, penuh dengan ujian. Nabi Yaqub alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kecil Nabi Yusuf alaihissalam ujiannya apa? Pertama, ya, dibuang oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Lalu kemudian diselamatkan oleh kafilah, ya, orang-orang yang lewat di situ. Diselamatkan, setelah itu dijual, diperjualbelikan. Kedua, ketiga apa? Ya, diajak ini dulu, ya, diajak berbuat zina, kemudian penjara 4, 5, bahkan sebelum beliau dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, apa? Dituduh, ya, dituduh apa? Mencuri. Ini ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dituduh mencuri, kemudian apa? Dibuang, diperjualbelikan, kemudian diajak untuk, ya, berbuat zina, terakhir di penjara. Dan dari semua itu cuma satu kuncinya, apa? Isbir, ya, bersabar dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang sedang dalam kondisi berat kehidupannya, baca surah Yusuf. Ya. Maksud baca di sini bukan untuk menghilangkan, tapi, ya, tadabburi, ya, tadabburi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak seberapa dengan apa yang kita alami. Innama ashku bathi ilallah. Ya, ini perkataan siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Itu termasuk ujian berat bagi seorang ayah, anaknya hilang, tidak tahu kabarnya di mana. Sedih, sangat sedih. Maka apa ucapannya? Semua keluh kesahku itu hanya aku sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh wanita yang memiliki kecantikan, ya, memiliki kedudukan, yang beliau ucapkan itu adalah inni akhafullah, ya, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ujian seperti ini. Jangan kita diuji dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang dia menyembunyikan sedekahnya, ya, orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini tamtsil, ya, permisalan saja. Artinya orang tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, ya, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Wa hadza fihi kamalul ikhlas. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dalam hal ini bersedekah diam-diam, tidak ada yang mengetahui, ini menunjukkan kesempurnaan keikhlasan. Yukhlisu lillah, dia benar-benar ikhlas dalam bersedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala saja. La yuridu minan nas an yattali'u ala amalin min a'malihi. Dia tidak menginginkan manusia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak ingin manusia mengetahui apa yang dia lakukan. Bal yuridu an yakuna bainahu wa baina rabbih faqat. Ya. Tapi yang dia inginkan itu hanyalah dia dan Rabbnya saja. Dan para salafus saleh dahulu jemaah sekalian, mereka dalam beramal itu selalu menyembunyikan amalnya. Bahkan di antara hal-hal yang disampaikan oleh para, ya, ulama kaum muslimin,
ya, hendaklah ada kita itu memiliki satu amal ya, yang benar-benar kita lakukan sama sekali tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga kalau kita baca sirah para salafus saleh dalam menyembunyikan amalan-amalan mereka, ada satu kitab kecil namanya itu Al-Akhfiya. Ya, judul kitabnya kutaib kecil, Al-Akhfiya. Orang-orang yang mereka beramal, mereka sembunyikan amal mereka. Ada yang berpuluh-puluh tahun dia berpuasa sunnah tidak diketahui oleh istrinya. Berpuluh tahun berpuasa sunnah tidak diketahui oleh istrinya. Gimana caranya? Dia keluar rumah pagi-pagi bawa bekal dari istrinya. Di perjalanan dia lihat orang miskin, dia kasih. Dia pulang setelah maghrib sudah makan dengan istrinya. Siangnya tidak diketahui oleh istrinya dia makan atau tidak. Yang ditahu istrinya ada bekal yang dia bawa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah para salaf dalam hal ikhfaul amal, yang menyembunyikan amal itu banyak sekali. Ya. Ada yang pernah kita sebutkan pula. Ya, seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Belum selesai dia berdoa sudah turun hujan. Ternyata laki-laki yang berdoa ini ada yang nguping. Ada orang yang nguping. Besok paginya orang yang nguping ini datang ke rumahnya si laki-laki ini. Apa yang dia katakan? Ya. Semalam saya ada di masjid. Ya. Dia bilang semalam saya ada di masjid. Langsung laki-laki ini berkata, yang berdoa, ya, dia berkata, apa urusanmu? Saya mendengar engkau berdoa minta hujan dan itu langsung diijabah oleh Allah. Amalan apa yang kau lakukan? Tambah marah orang ini. Apa urusanmu dengan amalanku? Diusir, pergi. Sampai disebutkan itu terjadi percekcokan antara mereka, berseteru. Hanya karena itu. Yang satu ingin mengetahui amalannya supaya bisa diikuti, sementara yang satu dia tidak mau ditahu amalan apa yang dia kerjakan. Maka pergilah laki-laki ini. Beberapa hari kemudian dia datang lagi ke rumah itu. Dia tanya, kemana orang yang tinggal di sini lalu? Maka tetangganya katakan, sejak terjadi percekcokan antara engkau dan dia, maka dia pergi. Ini laki-laki yang berdoa ini tukang sol sepatu. Dia berdoa kepada Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa amalannya, apa rahasianya, dia tidak memberitahukan. Kalau kita berdoa lalu kemudian ditahu orang doa kita diijabah, ditanya amalan apa yang kau lakukan, apa yang akan kita jawab? Oh. Ini al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amalan-amalan mereka. Ya, di sini yang disebutkan adalah sedekah, ya, bersedekah. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain 3 golongan yang dilemparkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah yang bersedekah. Karena apa? Ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang dermawan. Dan sedekah itu adalah amalan yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Sedekah itu adalah amalan yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Karena amalan sedekah itu walaupun hanya sebutir kurma itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, bisa memadamkan api neraka. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah diam-diam. La yuridu minan nas ayattali'u ala amalin min a'malihi. Dia tidak ingin amalannya itu diketahui oleh orang lain. Bal yuridu an yakuna bainahu wa baina rabbih faqat. Dia hanya ingin amalannya itu antara dia dengan Allah. Wala yuridu an yudhhira lin nas bi madharil al minnati ala ahadin.
Demikian pula dia tidak ingin menampakkan kepada manusia bahwa dia punya jasa kepada orang lain, ya, dengan pemberian-pemberiannya itu. Li'anna alladhi yu'ti amaman nas takunu lahu minnatun ala man a'tahu. Kalau dia memberikan pada orang secara terang-terangan dilihat oleh orang lain, ya, dalam pandangan orang, dia ini punya apa? Punya kedudukan, punya wewenang, punya kuasa, punya kelebihan sendiri daripada yang lainnya. Dan itu jemaah sekalian kita bisa rasakan di saat banyak orang lalu kemudian kita memberi, masya Allah, apa yang terbesit dalam hati kita? Bisikan-bisikan syaitan itu besar sekali. Kamu sudah dikenal begini, kamu sudah dikenal begini, dan seterusnya. Ya. Dan para salafus saleh dahulu itu sangat takut dengan kondisi seperti itu. Ya. Fahuwa yukhfi as-sadaqata hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ay min shiddati ikhfa'ihi. Law amkana an la ta'lama yaduhu asy-shimalu ma anfaqat yaduhu al-yaminu al-fi'la. La fa'ala. Fahadha mukhlisun ghayatal ikhlas wa huwa ba'idun 'anil manni bis sadaqah. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang ini dia menyembunyikan sedekahnya, bahkan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, ya. Hanya di sini menunjukkan bahwa, ya, dia adalah orang yang benar-benar ikhlas di dalam, ya, bersedekah, ya. Dia juga orang yang tidak mengungkit, ya, tidak mengungkit sedekah, ya. Di antara bentuk ketidakikhlasan, ya, dia tidak ada orang yang tahu dia memberi, dia bersedekah ke orang-orang tertentu, dia berikan. Begitu dapat masalah dengan orang yang sering dia berikan, apa yang dikatakan? Bukan main kamu ini, kamu sudah tidak ingat yang saya selalu beri sama kamu. Ya. Itu orang itu, dia dulu begini, saya yang biayai hidupnya. Semua keluar, apa yang pernah dia berikan itu keluar semuanya. Itu apa? Al-man, ya, mengungkit. Ya, apa yang diberikan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini yudhilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Orang yang bersedekah diam-diam, tidak diketahui oleh siapapun, itu menunjukkan bahwa dia sangat ikhlas dalam berbuat. Inilah yang mendapatkan apa? Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Walakin lahid anna ikhfa as-sadaqah afdal bila syak. Tapi sini perlu diperhatikan, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan amal soleh itu adalah yang paling afdal. Jadi tidak ada sangkahan dalam hal ini. Itu yang paling afdal. Illa annahu rubbama ya'ridu li hadza al-afdal ma yaj'aluhu mafdulan. Mithlu an yakuna fi idhari sadaqah tashji'un lin-nas 'ala sadaqah. Tapi pada kondisi tertentu bisa jadi justru dengan menampakkan sedekah itu lebih afdal, ya, dengan menampakkan sedekah itu lebih afdal. Kapan? Ketika kita ingin memberikan motivasi kepada orang lain supaya juga ikut bersedekah, ya. Sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Siapa yang angkat tangan? Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Nabi bertanya, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Saya. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya. Disebutkan banyak amalan-amalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu yang angkat tangan pertama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Apakah ini riya? Lah. Ya. Itu termasuk bagian dari tasji', ya, memberi semangat kepada yang lain. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saat inilah aku tahu tidak bisa melampaui
keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Nabi SAW membuka istilahnya, lelang atau apa, untuk membiayai al-jihad, ya. Tidak ada yang memulai, sampai ada satu yang tiba-tiba dia memulai memberikan apa yang dia punya, kemudian yang lain langsung berbondong-bondong sama-sama memberikan. Dan Nabi SAW katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ya. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha duna an yanqusu min ujurihim syai'a, maka dia mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala dalam hal ini, ya, tidak disangsikan bahwa menyembunyikan sedekah itu yang paling afdal, namun dalam kondisi-kondisi tertentu justru menampakkan sedekah itu lebih afdal. Ketika kita ingin mentasjih, ya, ingin memberi motivasi kepada yang lain supaya juga bersedekah. Walihada imtadaha Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yunfikuna sirran wa alaniyah ala hasabi ma taqtadhihi al-maslahah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan juga bersedekah secara terang-terangan. Ya, tentu dalam hal ini dengan melihat maslahat. Ya. Jadi tidak semua sedekah juga disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan itu lebih afdal secara umum, secara mutlak. Tidak ada yang menyaksikan itu. Pada kondisi-kondisi tertentu tampakkan. Ya, sama dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Baik. Karena setiap amalan soleh itu teranggap atau dihitung juga sebagai sedekah. Kullu ma'rufin, kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Baik. Falhalu la takhlu min thalathi maratib. Ya, kan sini kita perhatikan berkaitan dengan masalah, ya, sedekah ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, al-hal la takhlu min thalathi maratib, imma an yakuna as-sirru anfa' aw al-idharu anfa', fa in tasawa al-amrani fas-sirru anfa'. Jadi dalam hal kita bersedekah atau melakukan amal soleh yang lainnya, boleh jadi, ya, kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi itu lebih bermanfaat, maka ini lebih afdal untuk kita lakukan. Atau menampakkannya itu lebih banyak manfaatnya, maka ini lebih afdal. Atau kalau sama disembunyikan, ya, kita lakukan sembunyi-sembunyi, ya, manfaatnya sama dengan kita lakukan secara terang-terangan, maka saat ini yang lebih utama dilakukan adalah asir, disembunyikan. Baik. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Golongan yang ketujuh adalah orang yang menangis karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang menangis karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di kesunyian malam atau di tempat yang sunyi. Dzakarallaha bilisanihi wa biqalbihi. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya dan dengan hatinya. Laisa indahu ahadun yuraihi bihadza dzikr khaliyan minad dunya kulliha qalbuhu mu'allaqun billahi azza wa jalla. Jadi dia sendirian, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang melihatnya. Di tengah kegelapan malam dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu dia menangis. Menangis karena ingat dengan perbuatan-perbuatan dosanya, atau menangis karena mengharapkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzakarallaha bilisanihi wa biqalbihi tadzakkara 'azamata rabb azza wa jalla ishtaqa ila Allah fa fadat ainah. Saat dia berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir-zikir atau dengan doa atau dengan membaca Al-Qur'an, dia mengingat atau dia teringat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga itu muncul kerinduannya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia menangis. Kalau kita rindu dengan kekasih kita, apa kira-kira ya yang terjadi pada kita kalau kita rindu dengan kekasih kita, sudah lama tidak berjumpa? Saat mengingat dia, apa yang terjadi? Menangis ya? Kekasih halal. Ya, kekasih halal. Jangan kekasih yang lain. Kekasih halal itu istri-istri, termasuk orang tua, ya, termasuk anak. Teringat dengan mereka, rindu, lama belum ketemu, ya, nangis. Ya. Padahal ya, mereka tidak memberikan kehidupan kepada kita, ya, tidak mengatur rizki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala kebutuhan kita. Semua fasilitas yang kita nikmati, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat akan keagungannya, tetapi tidak merasa apa-apa di dalam hati kita. Ini satu tanda ada masalah dengan hati kita, jemaah sekalian. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, ketika dia mengingat Allah, ya, berlinang air matanya. Ini satu indikasi, satu tanda bahwa hatinya itu benar-benar terpaut, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadhil a'mal as-sab'ah qad yuwaffaq al-insan fayahsulu ala wahidin minha aw ithnain aw thalatha aw arba' aw khamsa aw sitta aw sab'ah. Jadi tujuh perkara yang apabila ada pada diri seorang, ya, dia jadi pemimpin, dia berlaku adil, ya, dia seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hatinya selalu apa? Ya, berpaut dengan masjid, ya, dia bersedekah, ya, diam-diam, ya. Dia pernah diuji dengan perempuan tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan ya, air matanya berlinang. Ini ada pada diri seorang semuanya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Salah satu saja ada pada dirinya, itu sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini kata beliau rahimahullah ta'ala, boleh jadi, ya, di antara kita dia memiliki satu di antaranya, ya, atau memiliki dua di antara yang disebutkan ini, atau tiga, atau empat, atau lima, atau semuanya. Semua kita punya potensi itu, ya, semua kita punya potensi untuk berada pada posisi itu, ya. Ya, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mampu untuk menjadikan kita termasuk di dalam golongan, ya, 7 golongan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Jalla wa ala supaya kita termasuk di dalamnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله